Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan juga virus-virus yang ya sekarang masih dalam keadaan virus korontil. Jadi saya harap semuanya kalian dalam keadaan yang sehat. Amin. Untuk teman-teman yang baru lihat video kita, perkenalkan saya Wabu Ebi dan Janek. suami saya. Sebelum tonton video kita lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga Share. ya, biar kita berdua makin semangat bikin video dan video kami makin berkembang lagi. Dan di video kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di judul, hari ini kita berdua mau mengajak kalian untuk kembali belajar bahasa Jerman bersama kita. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau membagi informasi ke kalian, ya, salam-salam di dalam bahasa Jerman atau greetings, ya, dan dalam bahasa Jermannya Begrüßen. ya. Nochmal bitte. Begrüßen. Ya, begrüßen, ya, seperti itu pelafalannya. Salam dalam bahasa Jerman. Begrüßen. Ya, salam-salam yang ada di Jerman itu juga sama halnya dengan kita yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi salam di Jerman itu ada 4 ya. Jadi itu ada 4 dan kita berdua akan bahas satu-satu biar teman-teman semua mengerti setiap penggunaan salam di dalam bahasa Jerman. Jadi kita mulai saja dengan salam yang pertama, selamat pagi. Atau dalam bahasa Jermannya Guten Morgen. ya, guten Morgen. Jadi teman-teman, guten Morgen ini atau selamat pagi, guten Morgen itu adalah biasanya digunakan untuk keadaan yang bersifat formal atau resmi ya. Guten Morgen ini biasanya digunakan mungkin di saat kita bekerja ataupun kita di sekolah ataupun juga kita pergi ke dokter ya, pokoknya ini digunakan dalam keadaan yang formal, tidak bisa digunakan sembarangan ya. Nah, sedangkan salam untuk orang terdekat atau teman, keluarga itu biasanya digunakan moin atau moin. Ja, moin. Ja, und moin moin. Ya, moin dan moin. Jadi ini digunakan hanya untuk memberikan salam kepada keluarga atau teman-teman. Pokoknya ya orang-orang yang sudah kita kenal ya. Jadi kita tidak memerlukan salam yang formal lagi. Kita bisa gunakan informal. Tapi ingat, bahasa formal itu, salam dalam bahasa Jerman itu ada 2 sifat ya, formal dan tidak formal. Formal itu digunakan untuk sesuatu yang keadaan yang formal ya, yang resmi ya. Sedangkan kalau untuk ke keluarga, teman, kerabat ya, orang yang kita kenal itu bisa gunakan moin atau moin. Dan ya, nah dan kalau di sini itu biasanya di tempat kita tinggal di sini itu orang-orang di sini mereka biasanya menyapa kita dengan ya, moin.
moin atau moin-moin. Ini jadi moin-moin itu di tempat kita tinggal di sini ya teman-teman, itu mereka menggunakan moin atau moin-moin, atau juga hanya morgen ya. Yeah. Ya, morgen. Without the selamat. Like Ya, that. Just yeah. like say pagi. Morgen. Ya, betul But sekali. it's more informal actually. Iya, jadi teman-teman seperti yang Yanek bilang, kalau kita kan di Indonesia selamat pagi, ada juga hanya menyampaikan pagi. Nah, sama juga halnya di sini ya teman-teman. Jadi biasanya orang-orang di sini juga menggunakan moin, moin-moin atau morgen, morgen saja ya, tidak ada gutennya, hanya morgen, morgen, moin-moin, moin. Nah, seperti itu. Itu yang banyak kali saya dengar di tempat kita tinggal sini, itu mereka menggunakan moin, moin-moin, dan morgen. Ya, 3 itu yang sering digunakan di tempat kita tinggal. Ya, itu dia tentang salam dalam bahasa Jerman yang pertama, Guten Morgen atau selamat pagi. Dan salam yang kedua adalah selamat siang. Guten Tag. Ya, Guten Tag. Ya teman-teman, oke, Guten Tag. Oh, like Tag. Informal again. Ya ini dia sudah catat teman-teman ya, biar dia tidak lupa. Apa? Nah, Guten Tag ya, atau selamat siang. Nah, kalau Guten Tag ini dia umum teman-teman, jadi rata-rata walaupun kita pergi ke tempat-tempat yang resmi ya, kita di saat siang hari kita tetap bisa sampaikan Guten Tag. Jadi ini dia umum, tidak ada formal atau tidak ada formal atau informalnya. Kita pokoknya kalau siang hari itu kemana kita bisa sampaikan ini, ke keluarga, ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang resmi untuk bertemu dengan orang-orang di tempat kerja seperti itu, ke dokter, ke sekolah. Kalau siang hari kita tidak perlu salam yang lain, hanya ucapkan saja selamat siang atau Guten Tag. Tetapi ada juga di beberapa region atau ya city ya atau kota-kota yang lain, mereka menggunakan selamat siang menggunakan nama kata yang lain ya, atau kita sebutkan, kita tahu itu dengan slang atau slang ya, slang. Yeah. Slang can say like that. Slang. Jadi itu ya seperti bahasa yang ada di tempat kita tinggal ya. Nah, kalau di tempat kita tinggal di sini ada juga, tapi tidak sering sih saya dengar, tapi masih ada yang menggunakan servus. Servus. Ya, servus. 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 Your accent is cute. Servus. Servus. Nah, iya di sini ada itu oma opa di sini. Pokoknya di kampus ini banyak oma opa teman-teman. Mereka itu like halo. Ya. Jadi mereka itu bilang ke kita servus begitu. Nah, saya pernah tanyakan ke Yanek apa itu arti servus, seperti ya halo ya, karena mereka sudah sering lihat kita kan, juga mereka tahu kita tinggal di sekitaran sini. Jadi kalau ketemu pas kita berdua ya, atau saya dan Yanek dan Kianu pergi keluar, mereka itu pas ketemu itu oma opa itu selalu bilang servus. Nah, itu artinya katanya halo gitu. Kenapa tidak bilang halo? Kenapa servus ya? Tetapi ya karena ini Jerman kan, jadi memang ya seperti ini mereka. Walaupun mereka tahu saya ini Indonesia bukan Jerman, tapi tetap harus menggunakan bahasa Jerman karena ini negara Jerman ya. But it's all informal, yeah. Ya. And the other region is Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Also slang that they use in the Bayern. Oh,
Jadi itu slang teman-teman. This is also greetings. This is also greetings, yeah. If, like everybody you see in the bio, and he will say something like that, Chris God, if he see you. Oh, jadi Yanek bilang itu di Bayern. Jadi itu berbeda. Is the city is different? Yeah. It's other region, like Bali to Manado. Oh ya. Complete other country district state. Oh ya, jadi itu sudah berbeda dari sini ya teman-teman. Seperti Yanek bilang, kalau di Manado ada bahasa yang lain. Nah, kalau di Bali ada juga kan bahasa mereka sendiri. Nah, jadi seperti itu juga di sini. Nah, kalau di Bayern salamnya mereka bilang itu Grüß Gott. What it mean? Grüß Gott. You know, like greetings to God, like say hello. Oh. But they use greetings to God for saying hello. It's also informal. Oh, ya, jadi itu informal. Jadi Grüß Gott itu greetings, salam kepada Tuhan. Iya, greetings God. Ya, salam kepada Tuhan. They have what's that in the Bayern? They have much Catholics. That's why become habit in their speaking in slang. Oh, jadi Yanek bilang di Bayern itu banyak agama Katolik. Jadi itu slang itu sepertinya menjadi tabiat ya, atau kebiasaan penduduk yang tinggal di Bayern. Jadi biasanya mereka kalau ketemu itu dibilangnya Grüß Gott. Ya, Grüß Gott. Ya, salam kepada Tuhan. Ya, karena itu katanya jadi salam-salam di sini itu tergantung juga matahari ya teman-teman, karena ini yang pernah saya alami waktu musim panas di sini. Jadi kalau musim panas itu siang lebih lama daripada malam hari ya, sedangkan kalau winter itu malam lebih lama daripada siang hari ya, terbalik ya. Kalau musim panas di sini, winter itu musim panas di sini, matahari itu biasanya sampai jam 10 malam masih terang teman-teman. Padahal kalau di Indonesia jam 10 malam itu sudah sangat gelap, bahkan sudah banyak setan-setan keluar toh. Tetapi kalau di sini teman-teman musim panas itu memang sangat terang. Itu matahari masih di atas teman-teman. Makanya kalau musim panas di sini orang-orang Jerman mereka lebih senang itu menghabiskan waktu di luar ya. Kalau yang ada taman ya mereka menghabiskan waktu di taman. Seperti Yanek, dia keluarganya itu kalau musim panas kita lebih banyak menghabiskan waktu di taman. Seharian kita di taman ya, spending time ya, keluarga sama-sama. Nah, dan di sini itu kan biasanya kita pulang itu jam 9 malam, masih terang. Orang-orang di sini itu tidak akan bilang selamat malam. Mereka akan bilang selamat siang. Ya. Itu yang saya alami di sini, makanya saya mau share ke kalian karena itu yang saya alami. Walaupun di sini jam 9 malam, ya, selama matahari itu masih tinggi di atas kepala, itu masih siang atau Guten Tag, ya. Tidak ada malam, kecuali sudah benar-benar gelap baru orang-orang di sini itu bakalan bilang selamat malam. Tapi selama matahari masih di atas kepala, walaupun jam 9 malam tetap masih siang, masih Guten Tag. Ya, seperti itu maksudnya ya, teman-teman. Jadi tergantung matahari di sini. Kalau matahari masih di atas kepala, walaupun sudah malam, tetap Guten Tag atau selamat siang. Dan salam yang ketiga, selamat malam atau Guten Abend. Guten Abend. Ya, teman-teman, Guten Abend itu adalah formal ya, salam yang resmi. Seperti yang saya jelaskan di poin 1, selamat pagi, ada formal, ada informalnya ya. Jadi kalau selamat malam itu formal, dan ada juga orang-orang Jerman itu mereka bilangnya hanya Abend. Abend ya, Abend. Ada juga seperti itu. Nah, dan kalau di sini orang-orang di sini mereka pakai slangnya ya. Jadi yang saya dengar mereka itu tidak bilang Abend ya, tapi Nabend.
Nabend. Nabend. Nabend. Waktu pertama kali saya datang ke Jerman, saya sempat terasa asing ya itu kata itu di telinga saya, karena sebelum saya datang di Jerman saya pernah belajar bahasa Jerman sedikit, dan itu saya sama sekali memang tidak tahu bahwa orang-orang di sini itu termasuk Yanek ya. Dia kalau bilang selamat malam, Naben. Terus saya coba-coba, Guten Abend. Kenapa berbeda ya slangnya dengan saya, Abend. Kenapa Yanik dia beda ya saat bilang selamat malam, ternyata dia pakai N di muka. Jadi Naben. Iya, Naben. Ya, Yanik dia selalu kalau ketemu orang-orang kampung di sini dia bakalan bilang Naben gitu. Jadi pakai N. Kalau saya Guten Abend kan saya ini kan orang Indonesia, jadi saya harus memakai bahasa yang resmi di sini ya. Tidak bisa sembarangan. Karena ini Jerman ini ya pokoknya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kalau bahasa, tapi itu di sini ya teman-teman, yang selalu saya dengar naben atau aben itu digunakan di tempat kita tinggal ya, di sini. Itu mereka pakai kalau selamat malam mereka selalu bilang naben, disingkat Guten Abend. Jadi disingkat naben. Itu slangnya orang-orang ya yang tinggal di sini, di tempat kita tinggal. Dan salam yang terakhir, selamat tidur atau Gute Nacht. Guten Nacht. Gute Nacht. Ya. Selamat bobo. Ya, seperti itu ya, Guten Nacht. Selamat bobo. Ya, kalau di Indonesia selamat tidur ya, Guten Nacht, atau juga hanya nah. Itu biasa Yanek dia sudah mengajarkan Kiano dari masih kecil, walaupun Kiano masih belum mengerti, tetapi selama ini adalah tabiat orang sini, sebelum anak tidur atau orang tua tidur itu harus saling memberikan salam tidur ya, seperti ini. Jadi Kiano karena sekarang dia sudah sedikit besar, sudah sedikit mengerti, jadi kalau saya bilang kasih selamat, kasih salam ke papa, dia bakalan lihat ke Yanek sambil dada. Nah, dan Yanek dia bakalan bilang Guten Nacht atau nah ya, seperti itu ke Kiano. Jadi itu sudah jadi habit ya di kita sudah mendidik Kiano sedari dini seperti itu. Dia harus tahu salam kepada orang tuanya sebelum tidur, bangun tidur. Walaupun Kiano masih belum bisa ucapkan salam, tapi kalau bangun pagi Yanek atau saya itu selalu bilang salam selamat pagi, Guten Morgen. Ataupun dia bangun tidur siang, selamat siang. Kita sudah ajarkan Kiano seperti itu. Nah, dan dan juga biasanya orang-orang tua sini setelah mengucapkan selamat tidur, Guten Nacht, ada juga yang bilang Schlaf gut ya. Schlaf gut. Ya, Schlaf gut. Maksudnya itu tidur yang nyenyak, seperti itu, mimpi indah ya. Itu artinya Schlaf gut. Itu biasanya selalu disampaikan kepada anak-anak sebelum mereka tidur ya, malam hari, seperti itu ya teman-teman. Itu dia salam-salam yang ada di Jerman ya, sudah kita sharing ke kalian, sudah kita ajarkan melalui video ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.